Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrisa Sylviar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit dan menceritakan mengenai sejarah perkembangan Yunani, yaitu pada tokoh Thales dan Euclid. Adapun yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan matematika Thales. Baik, Thales merupakan keturunan bangsa Peonik yang lahir di Miletus pada sekitar tahun 624 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 548 sebelum Masehi. Di mana pada awal hidup Thales merupakan seorang pedagang yang melakukan pengembaraan jauh dari negerinya, yaitu ke Mesir dan Babilonia. Ketika melakukan pengembaraan itu, Thales mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang yang pertama itu di bidang geometri, di bidang matematika yaitu geometri, kemudian di bidang astronomi dan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, ketika di Mesir itu Thales mendapatkan pengetahuan di bidang geometri. Kemudian ketika di Babilonia, Thales itu mendapatkan pengetahuan mengenai astronomi. Nah, ketika di Mesir, Thales itu melakukan suatu percobaan pada suatu bangunan piramida dengan cara mengukur tinggi piramida itu dengan menggunakan bayangan piramida itu sendiri. Nah, hasil percobaan Thales itu merupakan suatu kejutan yang sangat menakjubkan bagi Thales, dan Thales ini merupakan orang pertama dari 7 orang yang bijaksana di Yunani. Dan Thales merupakan orang yang sangat berjasa dalam memperkenalkan geometri pada bangsa Yunani, di mana ketika Thales mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai geometri dari Mesir, kemudian Thales kembali ke daerahnya dan membagikan pengetahuan apa yang telah ia dapat di Mesir itu. Kemudian Thales juga merupakan orang pertama yang membuktikan teorema geometri itu sendiri. Nah, selain itu, Thales juga merupakan seorang filsuf dan astronomer, di mana filosofi Thales yang paling terkenal yaitu adalah kenalilah dirimu sendiri. Nah, adapun di bidang astronomi, Thales itu juga sangat dikagumi, di mana dia mampu memprediksi gerakan elips matahari dalam peredarannya itu dalam 1 tahun. Nah, adapun teorema Thales, yaitu Thales mengemukakan 5 teorema. Yang pertama, suatu lingkaran itu dibagi menjadi 2 akan sama besar dengan diameternya. Nah, yang kedua, sudut alas segitiga sama kaki adalah sama. Yang ketiga itu, pasangan sudut siku-siku yang dibuat oleh garis yang berpotongan adalah sama. Kemudian 2 segitiga adalah sama dan terbangun apabila 2 sudut dan 1 sisinya itu sama. Kemudian apabila suatu sudut yang dilukis di dalam tengah lingkaran, sudutnya itu merupakan siku-siku. Nah, kemudian lanjut ke sejarah perkembangan matematika pada tokoh Euclid. Sejarah hidup Euclid ini tidak banyak ditemukan informasi mengenai Euclid ini, baik dari tahun kelahiran dan tahun wafat Euclid. Akan tetapi, Euclid ini merupakan seorang guru besar dan merupakan ketua umum departemen matematika dari sebuah sekolah Alexandria, dan Euclid ini merupakan murid dari Socrates. Euclid juga dikenal sebagai seorang bapak geometri, di mana penemuannya itu banyak di bidang geometri dan teori bilangan. Nah, Euclid dia juga menuliskan beberapa buku, yaitu sekitar 12 buku, yang mana buku-buku tersebut merupakan buku-buku dari berbagai macam ilmu pengetahuan, yaitu ada matematika, kemudian fisika, kemudian ada astronomi dan musik dan sebagainya. Nah, adapun karya Euclid yang terkenal ini yaitu bukunya yang berjudul The Elements. Nah, di mana buku The Elements ini terdiri dari 13 buku, yang tiap buku itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama
bagian pertama itu merupakan definisi, bagian yang kedua merupakan postulat, bagian yang ketiga merupakan gagasan umum, dan bagian yang keempat itu merupakan dalil-dalil. Mengenai sejarah dan riwayat hidup Euclid ini tidak dapat diceritakan secara pasti mengenai riwayat hidup Euclid ini, karena tidak sedikit sekali referensi yang menjelaskan mengenai Euclid ini, di mana riwayat hidup Euclid ini tidak dapat kita pastikan, baik dari kelahirannya, bagaimana kehidupannya sehari-hari, kemudian dan bagaimana kematiannya pun tidak dapat dipastikan secara pasti. Nah, akan tetapi ada sumber yang mengatakan bahwa Euclid ini kemungkinan hidup sekitar tahun 325 sebelum Masehi dan wafat sekitar tahun 270 sebelum Masehi. Nah, Euclid ini merupakan seorang guru besar dan ketua Departemen Matematika dari suatu universitas di sebuah negeri yang mana namanya itu Alexandria. Adapun nama sekolahnya itu yaitu Universitas Alexandria, di mana Euclid mengabdi dan menghabiskan masa tuanya di sekolah Alexandria tersebut. Nah, berdasarkan referensi, Euclid ini kemungkinan merupakan seorang murid dari Socrates dan juga merupakan murid dari Plato, di mana Euclid ini hidup sekitaran pada masa Ptolemaic, dan Euclid ini juga dikenal sebagai seorang bapak geometri, di mana kontribusinya itu pada bidang matematika itu sangat berpengaruh besar, di mana pada hasil penemuan Euclid itu banyak menemukan mengenai pada teori bilangan dan geometri. Nah, Euclid itu menuliskan sekitar 12 buku, yang mana buku-buku itu terdiri dari berbagai macam ilmu pengetahuan. Di antaranya itu ada buku di antaranya itu di bidang matematika, kemudian di bidang fisika, dan kemudian di bidang astronomi dan di bidang musik. Nah, adapun karya-karya Euclid yaitu yang pertama ada di data, yang kedua itu ada conic section, yang mana terdiri dari tentang irisan Virchow, yang kemudian itu Florism, di mana berisikan mengenai tentang geometri tingkat lanjut. Yang kemudian itu adapun karya Euclid yang terkenal, yang paling terkenal yaitu yang judul bukunya yang berjudul The Elements, yang mana buku The Elements ini merupakan buku pengantar pada semua matematika elementer, yaitu baik di bidang ilmu bilangan, geometri, dan juga pada aljabar. Nah, tidak semua isi dari buku The Elements ini merupakan hasil karya asli dari Euclid, akan tetapi pada buku ini merupakan hasil-hasil dari penemuan matematikawan sebelumnya dan juga penemuan dari Euclid. Nah, buku The Elements ini terdiri dari 13 jilid buku, yang mana di mana bukunya itu 6 buku pertama itu berisikan mengenai tentang geometri elementer, dan buku ke-7 hingga buku ke-9 itu berisikan tentang teori bilangan, dan buku ke-10 hingga buku ke-13 itu berisikan mengenai geometri ruang. Nah, adapun buku-buku Elements ini terbagi menjadi setiap bukunya itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu definisi, di mana definisi ini berisikan tentang garis, sudut, titik, lingkaran, garis lurus, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada postulat-postulat, di mana pada buku The Elements ini ada 5 postulat. Yang ketiga itu ada gagasan umum atau yang kita kenal sekarang itu dengan sebutan aksioma. Kemudian ada dalil-dalil, yang mana dalil-dalil itu pada buku The Elements ini memuat sekitar 441 dalil. Nah, buku The Elements ini merupakan buku yang sangat berpengaruh dan sangat berkontribusi dalam bidang matematika, di mana buku ini masih kita gunakan sebagai referensi atau rujukan kita dalam bidang matematika, khususnya pada geometri. Di mana dalam buku The Elements ini, Euclid ini menyatakan bahwa postulat-postulat itu merupakan menjadi landasan
menjadi landasan bagi semua teorema-teorema yang dikemukakan olehnya. Adapun bunyi-bunyi postulat itu, yang pertama, melalui dua buah titik dapat dibuat sebuah garis. Kemudian yang kedua itu, dalam satu garis lurus dapat dibuat banyak garis lurus. Kemudian suatu lingkaran dapat dilukis dengan sembarang titik pusat dengan jari-jari tertentu. Kemudian semua sudut siku-siku itu adalah congruent atau sama. Yang kelima itu, jika terdapat dua garis yang memotong garis ketiga sedemikian hingga, maka jumlah sudut pada salah satu sisinya kurang dari dua sudut siku-siku. Aristoteles merupakan seorang murid dari Plato, dan ia juga merupakan seorang guru dari Iskandar Agung. Nah, pada mulanya Aristoteles ini adalah seorang filosof atau filosof dan ahli biologi. Akan tetapi ia selalu melibatkan dirinya dalam kegiatan mathematician, di mana ia ikut berkontribusi dalam perkembangan bidang matematika. Nah, Aristoteles ini ketika dia berusia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato, dan di sana dia menimba ilmu sekitar 20 tahun lamanya. Kemudian kembali ke desa wilayahnya, dan kemudian dia menjadi seorang guru di sana, dan dia mengajarkan ilmu yang ia dapat ketika ia menimba ilmu di Athena. Nah, adapun karya-karya Aristoteles itu berjumlah sebanyak 8 pokok bahasan. Yang pertama itu ada mengenai logika, yang kedua ada filsafat alam, yang ketiga itu ada tentang psikologi, yang kelima itu ada tentang biologi, yang keenam itu ada yang tentang metafisika, ada yang mengenai etika, kemudian ada yang politik dan ekonomi, kemudian yang terakhir itu mengenai retorika. Nah, adapun pemikiran Aristoteles, yang pertama itu ajarannya tentang logika, yang kedua itu ajarannya tentang silogisme. Nah, menurut Aristoteles ini pengetahuan manusia itu dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu dengan cara induksi dan deduksi. Nah, yang ajaran selanjutnya itu ajaran tentang ilmu pengetahuan. Nah, menurut Aristoteles ini ilmu pengetahuan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ilmu pengetahuan praktis, yang mana terdiri dari etika dan politik. Kemudian ilmu pengetahuan produktif, yaitu terdiri dari kesenian dan teknik. Kemudian ilmu pengetahuan teoritis, yang mana terdiri dari fisika, matematika, dan metafisika. Kemudian ajaran selanjutnya itu tentang pengetahuan, tentang etika, dan tentang agama. Nah, sekitar tahun 350 sebelum Masehi, Aristoteles ini menuliskan sebuah buku logika yang berjudul dengan Organon, yang mana pada saat itu dia melakukan penyelidikan mengenai logika, sehingga Aristoteles ini adalah karyanya yang terkenal, yaitu mengenai logika. Adapun inti dari logika Aristoteles ini yaitu adalah silogisme, yang mana pada matematika silogisme ini masih kita gunakan atau kita pelajari hingga saat ini. Yaitu silogisme ini berfungsi dalam kita untuk menarik kesimpulan. Nah, kontribusinya di bidang matematika karena dikarenakan dasar-dasar logika dan ilusinya tentang konsep-konsep dan teorema-teorema matematika dalam karya-karya tulisnya. Nah, Aristoteles dapat dianggap sebagai orang yang cukup mempunyai kontribusi dalam perkembangan matematika. Nah, adapun berdasarkan dari diskusi dan ceramah Aristoteles yang dilakukan oleh Aristoteles itu mengenai adanya infinite, itu tak terhingga dalam aritmatika dan geometri terhadap dasar-dasar matematika, sehingga mempengaruhi penulis berikutnya terhadap dasar-dasar matematika. Nah, Aristoteles ini meninggal setelah 1 tahun meninggalkan Athena. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai Archimedes. Nah, Archimedes ini lahir di sebuah kota yang bernama Syracuse
atau yang sekarang itu dikenal dengan Sisilia. Nah, dia lahir sekitaran tahun 287 sebelum Masehi dan juga meninggal di sana sekitar usia 75 tahun atau sekitar tahun 212 sebelum Masehi. Nah, Archimedes ini merupakan anak dari seorang astronomer. Oleh karena itu, ia memiliki ilmu yang cukup lumayan terhadap bidang astronomi. Akan tetapi, karyanya yang menonjol itu dalam bidang fisika dan matematika. Nah, Archimedes ini pernah belajar di sekolah Alexandria, di mana dia ini kembali lagi ke desanya, kemudian melakukan penemuan pada bidang fisika dan matematika, yaitu pada bidang fisika adapun penemuan yang terkenal itu mengenai hukum Archimedes, prinsip tuas dan katrol, kemudian mengenai hukum Archimedes. Nah, untuk kontribusinya di bidang matematika, yaitu dia menemukan penemuan Archimedes yang terkenal itu tentang menghitung volume bola, menghitung volume bola dari bentuk yang tidak biasa. Kemudian Archimedes ini mampu menggunakan metode of exhaustion dan menentukan nilai yang tepat untuk nilai pi, di mana nilai pi yang itu kita temukan pada umumnya pada lingkaran. Nah, Archimedes ini orang yang mampu membuktikan bahwa luas lingkaran itu adalah nilai pi dikali dengan jari-jari lingkaran R. Adapun beberapa karya lainnya dalam matematika yaitu mengenai bola dan silinder, juga dalam penghitungan lingkaran pada menggunakan akar pangkat 3. Kemudian adapun karya-karya lainnya yaitu Archimedes juga menuliskan beberapa buku, yang mana diantaranya ada Spomites, kemudian ada Quadrator parabola, kemudian ada Neurosummer of a Circle, dan ada keempat itu ada On Spiral, kemudian ada On the Sphere and Cylinder, kemudian ada On Concite and Sphere, dan yang terakhir itu ada dikenal dengan The Method. Nah, Archimedes ini juga penemuannya itu juga sangat berjasa, ya, dimana dia menemukan beberapa alat-alat yang mana bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun akhir hidup dari Archimedes ini, dia kabarnya dibunuh ketika perang dunia di Syracuse. Nah, matematika India ini biasa juga disebut dengan matematika Hindu, di mana matematika Hindu ini muncul sekitar abad ke-26 sebelum Masehi dan berakhir sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Matematika Hindu ini muncul setelah matematika di Cina dan berakhir tepat sebelum munculnya matematika pada Eropa abad pertengahan. Matematika India ini dimulai sejak munculnya sebuah peradaban yang terletak pada daerah aliran sebuah sungai, yaitu Sungai Indus, yang mana peradaban ini dikenal juga sebagai peradaban lembah Indus. Nah, peradaban lembah Sungai Indus ini berlangsung sejak sekitar tahun 2800 sebelum Masehi hingga 1800 sebelum Masehi, yang mana peradaban lembah Sungai Indus ini merupakan peradaban kuno yang hidup sepanjang Sungai Indus dan Sungai Ganggar Hakra. Nah, sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, bangsa India ini diusir oleh bangsa Arya, yang mana bangsa Arya ini berasal dari Asia Tengah. Nah, selama kurang lebih 1000 tahun bangsa Arya ini menyempurnakan bahasa Hindu dan Sanskerta. Nah, adapun beberapa dari penulis agama juga menuliskan sejarah matematika, karena menurut mereka dalam pembangunan altar Buddha itu direntangkan sebuah tali yang mana menunjukkan pengenalan Pythagoras, sehingga kemudian lahirlah matematika Vedanta yang berkembang di India, yaitu sejak zaman besi. Nah, sekitar abad ke-9 sebelum Masehi,
seorang matematikawan bernama Satyapa Brahmana mulai menemukan pendekatan nilai pi, dan pada abad ke-8 dan ke-5 sebelum Masehi, Sulba Sutras juga memberikan tulisan-tulisan geometri yang menggunakan bilangan prima, bilangan rasional, aturan 3 Pythagoras, dan akar pangkat 3. Nah, pada tahun 550 sebelum Masehi, bangsa Hindu ini menemukan bilangan nol dan penulisan sistem letak untuk bilangannya. Nah, meskipun bangsa Hindu ini telah lama menemukan bilangan nol, akan tetapi belum ada simbolnya. Nah, untuk penomoran sistem bilangan penomoran pada Hindu ini menggunakan basis 10. Adapun macam-macam angka di India, yaitu ada angka Brahmi, kemudian angka Gupta, dan angka Nagari. Nah, adapun tokoh-tokoh matematikawan Hindu yang pertama itu Panini. Panini ini kira-kira sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Ia tuh merumuskan aturan-aturan tata bahasa Sanskerta, yang mana notasi yang digunakannya itu hampir sama dengan notasi matematika modern. Yang tokoh selanjutnya, yang kedua itu tokoh Surya Siddhanta, yang mana kira-kira pada abad 400 sebelum Masehi. Siddhanta ini memperkenalkan yaitu fungsi trigonometri sinus kosinus dan serta balikannya. Nah, yang selanjutnya tokoh Aryabhata, itu sekitar abad ke-499 sebelum Masehi. Nah, penemuan Aryabhata ini itu mengenai pemahaman nilai pi, kemudian ia melakukan penelitian pada trigonometri, dan ia juga melakukan penelitian pada aljabar. Adapun tokoh selanjutnya yaitu Brahmagupta. Nah, Brahmagupta ini yang terkenal dari Brahmagupta yaitu menggeneralisasikan rumus Beron untuk menentukan luas segi 4. Kemudian tokoh selanjutnya yaitu bernama Madhava. Madhava ini telah berkontribusi dalam bidang matematika, yaitu diantaranya deret tak hingga, kemudian kalkulus, kemudian trigonometri, kemudian geometri, dan aljabar. Perkembangan matematika Cina kuno ini didorong oleh peradaban Cina yang berlangsung sejak beribu-ribu tahun. Nah, adapun tulisan matematika yang dianggap tertua di Cina yaitu Chou Pei Suanqing sekitar tahun 1200 sebelum Masehi hingga 100 sebelum Masehi. Nah, sehingga cukup masuk akal jika matematika Cina kuno ini dianggap sebagai hasil perkembangan mandiri. Nah, adapun salah satu hasil perkembangan matematika Cina kuno ini yaitu adalah rod numeral atau bilangan batang. Nah, matematikawan pada saat itu menggunakan batang bambu kecil untuk alat berhitung. Nah, adapun sistem bilangan yang digunakan pada saat itu yaitu dinamakan dengan sistem bilangan Suzhou. Nah, rod numeral ini biasanya berasal dari batang bambu. Nah, adapun sistem bilangan Suzhou juga memiliki simbol 0, yaitu dengan cara mengosongkan kolom. Nah, sedikit yang dapat kita ketahui mengenai perkembangan matematika Cina kuno. Akan tetapi pada tahun 213 sebelum Masehi, Kaisar Qin Shi Huang itu memerintahkan untuk membakar semua buku yang dianggapnya tidak resmi oleh pemerintah, termasuk yaitu buku-buku matematika diantaranya. Nah, pada abad kedua Masehi ditemukannya tulisan matematika atau buku matematika sisa-sisa pembakaran, yang mana buku itu berjudul Jizhuang Suanshu, atau dikenal juga dengan buku Nine Chapters of the Math Art. Nah, pada buku ini berisikan materi mengenai pengukuran luas segitiga, pengukuran luas trapesium, dan pengukuran luas lingkaran dengan berbagai macam rumus. Nah, selain itu pada buku ini juga menjelaskan mengenai pecahan, persen, kemudian perbandingan, dan serta akar pangkat 2 dan akar pangkat 3 dari suatu bilangan.
Nah, pada buku ini juga terdapat soal-soal yang berkaitan dengan materi-materi yang ada. Nah, selain itu, di Cina kuno ini juga terdapat alat hitung, yaitu namanya abakus. Nah, sekitar tahun 300 sebelum Masehi, abakus ini menjadi alat hitung di Cina. Nah, abakus ini merupakan nampan pasir yang digunakan untuk sebagai papan untuk menghitung. Nah, adapun tokoh-tokoh matematikawan pada masa Cina kuno ini, yaitu yang pertama ada Zhuizu. Itu dia telah menemukan cara-cara sederhana dalam penyelesaian permasalahan matematika, yaitu seperti penyelesaian masalah aljabar, penyelesaian masalah sama linear, penyelesaian masalah matriks. Kemudian ada pun tokoh selanjutnya itu ada Zhang Heng dan Lui Hui. Nah, baik, matematika Islam abad pertengahan ini disebut juga sebagai matematika Islam atau matematika Muslim, atau juga disebut dengan matematika Arab. Nah, cakupan kajian matematika pada Arab ini langsung selama perkembangan peradaban Islam itu sendiri, yaitu berkisar antara tahun 622 hingga 1600. Nah, perkembangan matematika Arab sesudah pertengahan abad ke-8 yaitu sungguh mengagumkan sekali. Nah, dan memiliki peranan yang penting serta kontribusi yang besar terhadap perkembangan sejarah matematika itu sendiri. Nah, di mana pada saat itu bangsa Arab ini sedang bangkit kembali untuk mengejar ketertinggalan di berbagai bidang ilmu pengetahuan. Nah, kontribusi bangsa Arab dalam perkembangan sejarah matematika tidak hanya sebagai pengumpul serta menyebarluaskannya saja, akan tetapi lebih dari itu. Nah, matematika Arab di samping menerjemahkan dan memberikan ulasan terhadap karya-karya matematika Yunani, bangsa Arab ini mereka juga memberikan kontribusi serta menghasilkan beberapa karya di bidang matematika. Nah, matematika bangsa Arab dapat dibagi menjadi 4 kategori. Nah, kategori yang pertama yaitu aritmatika. Nah, aritmatika ini dianggap kemungkinan berasal dari India dan didasarkan pada prinsip posisi atau tempat. Nah, untuk yang kategori yang kedua yaitu aljabar. Nah, meskipun aljabar ini berasal dari Yunani, Hindu, dan Babilonia serta sumber-sumber lainnya, akan tetapi oleh para pakar Muslim diubah menjadi dan memiliki karakteristik baru dan lebih sistematis. Nah, untuk kategori yang ketiga yaitu trigonometri. Nah, trigonometri ini umumnya berasal dari Yunani. Nah, oleh matematikawan Arab ini, mereka mengaplikasikan trigonometri ini dengan bentuk trigonometri Hindu dan serta menambahkan beberapa fungsi dan rumus-rumus baru. Nah, kategori ini dikenal karena peran dari Ibnu Yunus dan Al-Hazan. Mereka berdua memperkenalkan rumus 2 cos X cos Y sama dengan cos X tambah Y ditambah cos X dikurang Y. Nah, di mana rumus ini merupakan salah satu rumus penjumlahan dari trigonometri yang mana memiliki pengaruh besar terhadap matematika sebelum ditemukannya algoritma. Nah, bahkan hingga saat ini rumus ini pun masih kita gunakan di sekolah. Nah, untuk kategori yang keempat itu geometri. Nah, geometri juga pada umumnya berasal dari Yunani. Nah, oleh matematikawan Arab, mereka memberikan generalisasi terhadap karya-karya rumus Yunani tertentu. Nah, sekitar abad ke-9 hingga ke-14, muncullah matematikawan Arab yang ikut serta dalam memberikan kontribusinya pada perkembangan sejarah matematika dunia. Nah, adapun tokoh-tokoh matematikawan Arab yang pertama yaitu yang populer adalah Al-Khawarizmi. Nah, di mana Al-Khawarizmi ini dikenal sebagai bapak aljabar. Nah, ia juga mengemukakan atau memperkenalkan bilangan 0 sebagai tempat dalam bilangan basis 10 atau desimal. Nah,
selain itu juga merupakan seorang penerjemah karya-karya Yunani kuno. Nah, adapun karya-karya Al-Khawarizmi yang terkenal yaitu ada dua. Yang pertama Algorismi Identerino Indirum, itu mengenai tentang sebuah seni berhitung Hindu. Nah, yang karya yang keduanya yaitu berjudul Hisab Aljabar Al-Muqabalah. Nah, adapun tokoh selanjutnya itu Tabit Ibnus Qura. Nah, kontribusinya di bidang matematika yaitu dalam bidang aljabar. Ia juga melakukan pembuktian pada teorema Pythagoras. Kemudian karya-karya lainnya yaitu di bidang tentang parabola serta segmen-segmen parabola. Ia juga melakukan tentang pengkajian tentang bujur sangkar ajaib. Nah, adapun tokoh selanjutnya yaitu Abu Kamil Suja. Nah, Abu Kamil Suja ini kontribusinya di bidang matematika yaitu ia melakukan penelitian di bidang aljabar. Nah, adapun karyanya yaitu dikenal dengan kitab Fi Aljabar wal Muqabalah, yang mana karyanya ini merupakan komentar atas karyanya Al-Khawarizmi. Nah, kemudian adapun tokoh selanjutnya itu Al-Kindi. Nah, Al-Kindi ini merupakan seorang filsuf keturunan dari Arab, di mana kontribusinya di bidang matematika itu ia beranggapan bahwa tidak mungkin seseorang dalam mencapai keahlian dalam berfilsafat tanpa menguasai atau mempelajari ilmu matematika terlebih dahulu. Nah, adapun matematika di sini yaitu meliputi ilmu bilangan, kemudian ada geometri, astronomi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada tokoh Al-Karaji. Nah, Al-Karaji ini merupakan orang yang pertama yang secara menyeluruh memisahkan pengaruh operasi geometri dalam bidang aljabar. Nah, kemudian selain itu ia juga menemukan teorema binomial untuk pangkat bilangan positif, untuk pangkat bilangan bulat. Nah, selain itu ia juga mendirikan sekolah aljabar. Nah, adapun tokoh selanjutnya itu Al-Batani. Nah, Al-Batani ini merupakan seorang astronomer muslim terbesar dan dia juga merupakan seorang ahli di bidang matematika. Nah, dia banyak memberikan kontribusi serta kontribusinya dalam bidang matematika yaitu dalam mengembangkan rumus beberapa teorema trigonometri, yaitu dengan cara memperbaiki beberapa teorema trigonometri pada Yunani kuno. Nah, kemudian ada pun tokoh selanjutnya itu Al-Kasi. Nah, Al-Kasi ini memberikan kontribusi yang besar terhadap perkembangan teori pecahan desimal. Nah, selain itu ia juga membuat tabel-tabel fungsi trigonometri. Nah, kemudian ada Abu Wafa. Nah, Abu Wafa ini dikenal karena terjemahannya terhadap karya Diopantus yaitu berjudul Aritmetika. Nah, selain itu juga dikenal karena komentarnya terhadap aljabar Al-Khawarizmi. Nah, Abu Wafa ini membuat tabel sinus baru untuk sudut-sudut yang berinterval dengan menggunakan pecahan desimal 8 angka. Nah, kemudian ada tokoh Al-Biruni. Al-Biruni ini memperkenalkan pengukuran geodesi dan ia juga dapat menentukan keliling bumi secara akurat. Nah, dan selain itu ia juga dapat menyelesaikan suatu penyelesaian terhadap persamaan pangkat 3. Nah, dengan matematika Al-Biruni ini juga dapat menentukan arah kiblat dari berbagai penjuru. Nah, adapun tokoh selanjutnya itu Al-Karki. Karyanya dalam aljabar yaitu diberi judul Al-Fakri. Dan selain itu juga berkontribusi di bidang matematika, yaitu ia dapat menemukan dan sekaligus melakukan pembuktian terhadap teorema untuk jumlah deret. Nah, kemudian ada pun tokoh selanjutnya itu Omar Khayyam, di mana ia lebih dikenal sebagai seorang penyair, akan tetapi ia memiliki kontribusi yang besar terhadap matematika, terutama di bidang trigonometri dan aljabar. Nah, dia juga merupakan seorang matematikawan pertama yang menemukan metode umum penguraian akar-akar bilangan tingkat tinggi, dan dia juga memperkenalkan solusi dari persamaan kubus.
abad ke-8 merupakan runtuhnya kekaisaran Romawi dan Renaissance atau munculnya kembali peradaban lama. Nah, pada abad ke-8 ini di mana segala keputusan pemerintahan serta hukum negara diatur oleh gereja. Nah, pada abad ini Eropa mengalami kemunduran intelektual serta kemunduran di bidang ilmu pengetahuan. Nah, di mana kondisi pada saat itu sekolah-sekolah hampir tidak ada, yang hanya para biara dan biarawan Katolik yang masih dapat mengenyam pendidikan atau pembelajaran pada saat itu. Nah, pada masa abad ke-8 ini sedikit sekali yang berminat untuk mempelajari matematika. Nah, adapun sistem sosial kehidupan pada abad ke-8 ini di mana membentuk masyarakatnya menjadi feodal dan gerejawi. Nah, adapun ada beberapa tokoh yang memiliki kontribusi di bidang matematika, yaitu diantaranya ada Boethius. Boethius ini kontribusinya di bidang matematika yaitu tulisan-tulisannya mengenai bidang geometri dan aritmatika. Nah, yang mana kajiannya ini menjadi buku standar yang dipakai di sekolah-sekolah biara selama berabad-abad. Nah, meskipun karyanya tidak seberapa, akan tetapi karya Boethius ini merupakan puncak dari kesuksesan matematika pada saat itu. Nah, kemudian ada pun tokoh selanjutnya itu Bede. Bede ini merupakan salah satu ulama gereja pada abad pertengahan. Nah, ada pun kontribusinya yaitu mengenai tulisan-tulisannya yang mengacu kepada penanggalan dan penghitungan dengan menggunakan jari. Nah, kemudian ada tokoh Alcuin. Alcuin ini menuliskan sejarah matematika dan dia juga memiliki koleksi buku yang berisikan teka-teki masalah, yang mana karyanya ini mempengaruhi penulis buku teks selama berabad-abad juga. Nah, untuk tokoh yang keempat itu ada Gerbert. Nah, Gerbert ini merupakan seorang Kristen yang pertama yang sekolah di sekolah-sekolah Islam di Spanyol. Nah, di mana ia dianggap telah mengembalikan angka Hindu Arab dan tanpa angka 0 ke Eropa Kristen. Nah, dan dia juga telah membangun abaci. Dia juga telah membangun abaci, globe, bumi dan langit, dan jam. Nah, selanjutnya pada abad ke-13 hingga 15, di mana pada abad ini merupakan masa transisi dari abad ke-8 pada masa pembaruan di Eropa. Nah, pada abad ke-13 adapun tokoh matematikawan yang terkenal yaitu Leonardo Fibonacci. Nah, Leonardo Fibonacci ini lebih dikenal dengan Leonardo da Pisa, di mana ia adalah matematikawan yang paling berbakat pada abad pertengahan. Karyanya yang terbesar yaitu pada sebuah buku yaitu Liber Abaci pada tahun 1202, yang mana bukunya berisi tentang penggunaan lambang Hindu Arab. Nah, ia juga dipengaruhi oleh Aljabar Al-Khawarizmi dan Abu Kamil. Nah, Liber Abaci ini lebih fokus kepada aritmatika, dan buku ini dimulai dengan permulaan 9 lambang bilangan India dan penambahan bilangan 0. Nah, Fibonacci menggunakan garis tanda minus untuk menyatakan pembagian. Nah, dalam buku karyanya ini Fibonacci menggunakan 3 pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan seksagesimal, dan pecahan unit. Nah, kemudian untuk karya yang kedua pada tahun 1220, Fibonacci ini melahirkan sebuah karya yaitu dengan judul Fibonacci Practica Geometria. Nah, yang berisikan tentang kumpulan geometri dan trigonometri. Nah, kemudian karyanya yang ketiga yaitu ada pada tahun 1225 dengan judul Liber Quadratum. Nah, pada abad ke-13 inilah lahir sebuah universitas yaitu Universitas Paris, Oxford, Cambridge, Padua, dan Naples, dan serta melahirkan beberapa ahli matematika. Nah, pada abad ke-14 ini matematika mengalami masa yang tandus, di mana terjadi pergolakan politik ekonomi di Eropa pada saat itu. Nah, pada abad
ini matematika tidak sepenuhnya lenyap. Nah, adapun tokoh matematika yaitu ada dua. Yang pertama itu ada Nicole Oresme, di mana ia menuliskan bahwa karya matematika dan juga menerjemahkan karya Aristoteles. Nah, salah satu karyanya yaitu mengenai penggunaan eksponen pecahan, dan dia juga menempatkan titik-titik koordinat yang merupakan pembaharuan geometri modern. Nah, kemudian ada Thomas Bradwardine, di mana kontribusinya itu mengenai sifat kontinu dan diskret. Nah, pada abad abad ke-15 ini merupakan masa Renaissance, di mana pada abad ini sudah matematika sudah mulai berkembang dengan baik. Pada abad ke-15 ini ditemukannya alat percetakan sehingga buku-buku mudah didapatkan. Kemudian kegiatan matematika pada abad ini terletak di Italia, yaitu di Nuremberg, Wina, dan Praha. Nah, adapun tokoh matematika pada abad ini yaitu adalah Nicolas Cusa. Nah, Nicolas Cusa ini ia menuliskan beberapa karyanya dalam bentuk brosur matematika, dan dia juga memperbarui kalender. Nah, kemudian ada tokoh selanjutnya itu George von Feuerbach. Nah, ada kontribusinya itu pada bidang aritmatika, dan dia juga menyusun tabel sinus. Nah, kemudian John Miller, karyanya yaitu berjudul The Triangular Chemimodis. Nah, karyanya ini berisikan mengenai trigonometri bidang serta trigonometri bola secara terpisah. Nah, kemudian ada tokoh selanjutnya tuh Nicholas Chickwit, di mana menuliskan tentang matematika serta menguraikannya bilang-bilangan rasional, bilangan irasional, teori persamaan eksponen. Kemudian ada Luigi Pacioli. Nah, Luigi Pacioli ini merupakan biarawan Italia, di mana ia menyusun ringkasan mengenai aritmatika, aljabar, geometri dalam suatu buku yang berjudul Summa. Nah, kemudian pada abad ke-16 ini matematika sudah berkembang dengan baik, di mana ditemukannya beberapa prestasi matematika, yaitu diantaranya simbol aljabar telah dimulai dengan baik, kemudian perhitungan dengan angka Hindu Arab telah menjadi standar, kemudian pecahan desimal telah dikembangkan dengan baik, kemudian persamaan kubik dan persamaan kuadrat telah diselesaikan dengan baik juga, kemudian bilangan negatif sudah bisa diterima di masyarakat. Nah, kemudian trigonometri telah disempurnakan dengan sistematis. Nah, adapun salah satu tokohnya yaitu adalah Tartaglia, di mana penemuannya yaitu dalam menyelesaikan persamaan pangkat 3. Nah, untuk matematika Eropa pada abad ke-13 hingga ke-16 ini banyak sekali ahli matematika yang memberikan kontribusinya yang berupa komentar terhadap matematika Yunani dan perkembangan matematika pada abad ke-8 serta abad ke-13 hingga 16 ini tidak lepas dari matematika Arab, karena perkembangannya matematika pada abad ini dipengaruhi oleh matematika Arab. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.